Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Uzair adalah seorang nabi yang hidup pada zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Beliau salah satu di antara utusan Allah. Nabi Uzair tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tapi patut kita ketahui kisahnya. Diceritakan bahwa Nabi Uzair pernah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun sampai akhirnya dihidupkan kembali. Peristiwa ini disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu keadaan kota hancur lebur pasca terjadi peperangan. Suasana kota seperti kota mati. Pemandangan yang sangat mengerikan jika mata melihat. Tampak reruntuhan bangunan dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Pada suatu hari, Nabi Uzair keluar dari kota menunggangi keledai. Ia membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Uzair melihat sebuah pohon besar. Beliau memutuskan untuk melepas lelah di bawah pohon itu dan menambatkan keledainya di pohon lain usai mengeluarkan bekal yang ia bawa. Kemudian memeras buah anggur untuk ia minum sambil merenung tentang keadaan kotanya yang hancur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah?" Matahari bersinar sangat terik, menambah rasa lelah dalam diri Nabi Uzair. Hembusan angin sepoi membuatnya mengantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan Nabi Uzair, lalu mengirimkan malaikat maut ke bumi dan mencabut ruh Nabi Uzair. Penduduk pun saling bertanya, kira-kira kemana Nabi Uzair pergi? Aku sudah lama tidak melihatnya. Penduduk lain berkata, "Ya benar, terakhir kali aku melihat Nabi Uzair pergi bersama keledainya." Penduduk lain, "Aku dengar dari orang-orang bahwa ia sedang bertafakur di suatu tempat, namun sampai sekarang ia belum kembali." Hari berganti menjadi minggu, berganti bulan, dan seterusnya sampai 100 tahun berlalu. Orang-orang sudah mulai melupakan Nabi Uzair dan tidak membicarakannya lagi. Setelah 1 abad berlalu, jasad Nabi Uzair utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali ruh Nabi Uzair yang telah tidur. Selama 100 tahun, matahari pun bergerak ke arah barat. Nabi Uzair pun terbangun dari tidurnya. Nabi Uzair berkata, "Oh, sudah sore rupanya. Tanpa terasa aku tidur sangat nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Rasanya seperti baru duduk beberapa menit yang lalu." Tiba-tiba datanglah sesosok malaikat dalam wujud manusia menghampiri Nabi Uzair. Kata Nabi Uzair bertanya kepada malaikat dalam wujud manusia, "Menurutmu, sudah berapa lama aku tidur di bawah pohon besar ini?" Kata malaikat, "Kau tertidur di bawah pohon ini selama 100 tahun. Nabi Uzair berkata, "Apa benar? Aku kira sehat atau setengah hari saja." Mendengar perkataan orang di hadapannya, malaikat mencoba menjelaskan, "Coba lihatlah sekelilingmu. Perhatikanlah apakah ada perubahan yang terjadi." Kata Nabi Uzair, "Aku rasa aku tertidur saat zuhur. Waktu itu matahari bersinar terik dan saat terbangun matahari bergerak ke arah barat. Kira-kira aku tertidur selama setengah hari." Malaikat pun berkata, "Kalau begitu, di mana keledaimu?" Nabi Uzair pun terkejut melihat keledainya telah berubah menjadi tulang belulang. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah berfirman, "Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledai yang telah menjadi tulang belulang. Menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Sekarang aku tahu Allah Maha Besar
Maha Kuasa atas segala sesuatu, ujar Nabi Uzair. Nabi Uzair ingin pulang melihat rumahnya. Selama dalam perjalanan ia mengamati perubahan yang terjadi di kota yang dulunya seperti kota mati, kini sudah berubah menjadi hidup kembali. Nabi Uzair sudah sampai di depan sebuah rumah. Ada seorang wanita tua sedang menyapu di halaman rumahnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi wahai nenek, saya ingin bertanya, di mana rumah Uzair?" ujar Nabi Uzair. Wanita tua itu terkejut. Siapa yang dibawanya jatuh ke tanah. Wanita tua berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau menanyakan soal rumahnya Uzair? Bukankah dia sudah tidak ada lagi? Dia sudah menghilang sejak ratusan tahun yang lalu." Ternyata wanita tua ini adalah pelayan Nabi Uzair. Saat itu usianya baru 20 tahun. Sekarang usianya 120 tahun. Allah memberinya umur yang panjang, namun sayangnya beliau menderita penyakit buta kedua matanya. Nabi Uzair berkata, "Saya adalah Uzair." Terus wanita tua itu berkata, "Benarkah bahwa engkau adalah Uzair, Nabi yang sangat soleh dan taat itu? Kalau benar, engkau pasti menyembuhkan mataku yang ini." Nabi Uzair segera berdoa kepada Allah dan mengusap kedua mata wanita itu. Lalu seketika penglihatannya kembali normal. Wanita itu sangat bahagia bisa melihat. Ia memberitahukan kabar kembalinya Nabi Uzair kepada penduduk Bani Israel. "Benarkah bahwa engkau adalah Uzair, Nabi yang diutus kepada kami?" Nabi Uzair berkata, "Ya benar, aku adalah Uzair. Atas kuasa Allah, Dia Allah yang telah menidurkanku selama 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkan saya kembali sebagai pembuktian atas kuasanya yang tak terbatas." Bani Israel pun berkata, "Ketahuilah wahai utusan Allah, saat kota diserang oleh musuh, hancur leburlah kami. Kitab Taurat telah hilang dari tengah-tengah kami. Sudihkah engkau mengajarkan pada kami isi kitab Taurat itu? Karena kami tahu bahwa engkau adalah satu-satunya orang yang hafal di luar kepala isi kitab Taurat." Nabi Uzair telah kembali di tengah-tengah penduduk Bani Israel dan berdakwah kepada kaumnya. Beliau mengajarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan benar-benar hal-hal yang melenceng syariat. Demikianlah akhir kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun. Dalam kisah ini, Allah ingin membuktikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia.